Bismillahirrahmanirrahim. Zikir itu intinya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, menghormati guru, pasang adab, usul ilallah, langsung Allah terima. Gak mesti sama saya atau sama siapa gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang bagaimana menempatkan zikir. Kan ada hadis afdalul dzikri la ilaha illallah, hadis Imam Tirmizi. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Zikir itu terjemahan. Kalau saya terjemahin enggak begitu. Zikir paling lezat adalah la ilaha illallah. Ada zikir juga astagfirullah. Kapan ditempatkan? Zikir istighfar itu namanya zikir prakondisioning. Jadi sebelum kita menikmati kelezatan zikrullah la ilaha illallah, bersihkan dulu wadahnya. Ini gelas saya bersihkan dulu, baru saya tuang air. Airnya bersih, tempatnya kotor, saya jijik Pak mau makan mau minumnya. Benar ya? Kalau sudah begitu, tempatnya terbuka, kasih penutup supaya kalau ada lalat masuk dia enggak nempel ke dalam. Nah, itu disebut sholawat. Jadi sholawat itu penutup dari semua zikrullah. Jadi pangkalnya istighfar, puncaknya la ilaha illallah, ujungnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang berzikir tidak dimulai istighfar, dia tidak akan merasakan getaran-getaran zikir. Siapa yang berzikir tidak sampai kepada la ilaha illallah, dia tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Siapa yang berzikir tidak ditutup dengan salawat kepada Rasulullah, nanti mau masuk surga tersesat mulu Pak. Di padang mahsyar baru bangunnya udah sesat, bahkan di alam barzakh dia tersesat. Jadi supaya gak tersesat bagaimana? Nah, maka ada orang gak sabar, langsung aja deh kita salawat, ya boleh juga. Banyak nih, sekarang lagi banyak zikir-zikir salawat, tapi digunakan untuk nangkap jin. Salah penggunaan. Benar gak? Lagi menghadapi tukang sihir pakai salawat ya. Salawat itu mahar langit dan bumi. Ini istilah baru ya. Apa kata Nabi? Siapa yang berdiri dari satu majelis walam yusalli alayya, dan tidak zikir kepadaku, maka baginya kerugian pada hari akhirat. Dalam hadis yang lain, hadisnya hasan ya, man nasya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa salawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Khati'a, keliru. Mau Pak nanti keliru. Jadi nih saya kasih ijazahnya Pak ya. Al-wirdul asas dulu pernah kita kasih di sini. Namanya wirid asas. Pertama syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah. Yang ingat ya, syahadat dulu. Jadi setiap kalau mau zikir perbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau perlu dimaknai, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beristighfar. Astagfirullah. Nah, istighfarnya berapa Pak? 100 kali. Pelan-pelan aja. Bayangkan semua dosa yang kita pernah lakukan, satu-satu sebutin. Dosa mata sekian, ada 7 anggota, ada 10 bagian di badan, masing-masing 10 dosa. Udah Pak, jadi 100 dia. Ya, inilah hakikat zikir Nabi. Beliau beristighfar setiap hari 100 kali. Bedanya beliau nggak punya dosa zahir, nggak punya dosa batin. Beliau menganggap kurang syukurnya sebagai dosa. Nabi itu sholat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Beliau mengatakan afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Udah sholat begitu, beliau masih merasa kurang bersyukur. Keluar dari tempat buang air, beliau mengatakan ghufranak ya Allah, ampuni aku kurang mensyukuri nikmat bisa buang air. Yang pernah mengalami mampet tuh ya selangnya, pernah nggak? Sakitnya bukan main, bener. Sakitnya bukan main kalau kita nggak dikasih nikmat buang air kecil. Maka Nabi bersyukur, Nabi menangis Pak, mengatakan ghufranak, ya Allah ampuni aku. Jadi Nabi minta ampun bukan dari dosa. Nabi minta ampun karena kurang
syukur. Ini beda istighfar kita dengan istighfar Nabi. Kalau kita benar-benar berdosa, karena dosa kita banyak, belum lagi dosa batin. Kalau ditambah begitu bisa 200 istighfarnya. Ya cukup 100 dulu. Nah, Anda mengamalkan sunnah Nabi. Tuh angka dari Nabi bukan? Dari Nabi Pak. Setelah itu baca La ilaha illallah. Kalau waktu luang Bapak misalnya udah pensiun nih, udah pensiun Pak. Nah, kalau udah pensiun saya kasih yang panjang nih Pak. Kalau yang muda-muda nih kita kasih yang pendeknya aja. Yang pendek-pendek itu la ilaha illallah cukup, titik. 100 kali. Bagi yang sudah pensiun atau lagi musim libur, la ilaha illallah, Allahnya dipanjangkan. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di makna itu lahul mulku walahul hamdu. Miliknya lah semua kekuasaan, semua kerajaan. Miliknya lah semua pujian. Maka kalau kita dipuji, yakinkan, iktikadkan pujian itu kembali kepada Allah, baru boleh Pak menerima pujian. Jadi kapan kita nggak pantas menerima pujian? Kalau kita menganggap pujian buat kita, gitu. Tapi kalau kita dicaci maki orang, jangan yang kembalikan kepada Allah. Itu emang kita Pak yang jelek, ya. Berapa kali? 100 kali. Beberapa masyayikh kita menambahkan, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in, dia menghidupkan yang mati. Tapi di hadisnya begitu doang. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca, intinya ada di la ilaha illallah. Kalau Bapak enggak fokus di kalimat setelahnya, cukup baca la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Yang nggak sempat lagi duduk habis sholat, buru-buru mau kerja, ya di motor, di mobil boleh, ya. Terus yang ketiga, karena semua zikir tanpa sholawat tidak sampai kepada Allah, maka wajib sholawat. Jadi sholawat itu bagi saya bukan sunnah. Yang bilang sunnah udah lewat udah, ya. Sholawat itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Bahkan lebih wajib dari sholat. Sholawat itu lebih wajib dari sholat. Kalau nggak ada sholawat, sholawat nggak naik. Kalau nggak ada sholawat, sholat tidak naik. Baru dengar antum ya, sholawat lebih wajib dari sholat. Bid'ah nggak nih? Yang sering dibaca oleh imam, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, kalau engkau percaya kepada Allah, percaya malaikat Allah, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam rindumu. Allah salat enggak Pak? Salat kayak kita enggak Allah? Saya mau nanya serius. Jawab dong. Allah salat subuh enggak? Allah haji enggak? Allah zakat enggak? Enggak ya? Tapi Allah sholawat. Jika Allah bersolawat, maka sholawat itu apanya sholat? Sholawat itu adalah kendaraan sholat untuk naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyebut naik bukan berarti Allah bertempat tinggi ya. Nanti ada pembahasan khususnya. Pertemuan di mana? Oh bukan di sini. Di Duri. Ya udah di sini aja kita jelasin. Allah itu maha tinggi mutlak, tapi bukan tinggi arah dan tempat. Kau wajib meyakini Allah maha tinggi. Itu namanya alim. Karena ia bukanlah benda, maka ketinggiannya bukan arah. Jadi kita wajib meyakini Allah maha tinggi. Itu wajib hukumnya, ya. Udah berapa tadi? 3. Yang terakhir subhanallah bihamdi subhanallah azim 100 kali ditutup adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada kalimatihi. Tapi kalau Bapak pensiun 100 kali baca itu Pak. Subhanallah bihamdi subhanallah azim adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada. Nikmat itu. Itu udah bawa satu kontainer zikir itu di belakang.
seberat aras, sebanyak makhluk Allah. Pernah nimbang aras lah? Badan aja lupa nimbang, apalagi nimbang aras. Subhanallah bihamdi azim, seberat arasmu ya Allah. Aras itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi tidak terlihat jika dibandingkan aras Allah. Kita bilang, ya Allah, Engkau maha hebat, seberat arasmu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Maka zikir ini namanya zikir, bukan zikir. Az-zikru ala zikri, az-zikru fawqa zikri. Zikir tapi di atasnya zikir. Kalau belum sampai ke rasa itu, cukup zikir biasa aja dulu. Jadi kalau belum muncul nih rasa, alam semesta berzikir, maka lebih afdal zikir subhanallah bihamdi azim tanpa tambahan. Gitu sebenarnya secara ilmu qalbu ya. Kalau ahli hadis mah bawa aja semua. Baik. Ahli hadis ini membawakan bahan, ahli zikir meramunya, meraciknya menjadi thariqah zikir. Ahli hadis bawa riwayat, ahli fikih meramunya menjadi hukum. Gitu Pak ya. Nah, sekarang muncul pemahaman ahli hadis itu sudah punya metode sendiri. Ini kekeliruan besar. Ahli hadis nggak bisa meramu sendiri kecuali dia ahli fikih, kecuali dia ahli zikir. Nggak ada ilmu yang mandiri di dunia. Semua ilmu saling berkaitan dan beririsan. Gimana? Udah? Tanggal 7. Innallaha wa malaikatahu yusalluna